Ya, alhamdulillah kita bersyukur lancarnya lancar ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada lawan mudah sebenarnya kalau kita bicara di 16 besar, semua lawan juga pasti lawan berat. Tapi balik lagi bahwa ketika kita main di FC, traveling time sama traveling distance juga itu matter. Jadi ya kami cukup bersyukur lah, maksudnya secara traveling juga nggak terlalu jauh. Dan yang kedua juga kita sudah pernah melawan salah satu tim Thailand kan di grup kita ya, lawan Bangkok. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa jadi bekal bagus buat kita lawan Hatchebury. Kalau terkait jarak nih kan Bangkok yang nggak terlalu jauh lah. Harapannya untuk Bobotoh kira-kira seperti apa untuk nanti mendukung Pangeran Biru nih? Bobotoh tuh udah keren banget, kemarin waktu kita lawan Bangkok juga penuh di sana ya. Nah mudah-mudahan lawan Hatchebury bisa lebih penuh lagi. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang ke sana dan bisa meramaikan pertandingan mendukung Persib langsung di Thailand. Nah, kalau kita lihat sejarahnya di kompetisi yang selevel itu kan 2014 Persipura pernah semifinal, kalau nggak salah dulu PKT 90-an awal juga pernah semifinal. Sejauh apa ambisi manajemen Persib Bandung untuk bisa melangkah minimal menyamai rekor Persipura dan PKT? Kita sih harapannya bisa melangkah sejauh mungkin. Kita berharap bisa melampaui rekan-rekan kita yang pernah berprestasi di FC sebelumnya. Ya setidaknya kita bisa lagi ke semifinal, mudah-mudahan kita bisa juara di tahun ini. Dengan skuad yang ada di Super League menutup tahun dengan senyum kan Persib Bandung ya. Dan juga undiannya ya dari kasat mata cukup oke ya. Nah, seperti apa ambisi manajemen juga untuk meraih dua-duanya nih double sekaligus tripit berarti di Super League atau Liga 1 dan juga bisa meraih sejauh mungkin di Champions League 2. Saya pikir targetnya Persib sebagai sebuah klub akan selalu sama, bahwa setiap tahun kami harus berprestasi sejauh mungkin. Di lokal juga kita berharap bisa juara kembali, di Asia juga kita bisa melangkah sejauh mungkin sih. Targetnya selalu sama. Nah, tentu harus ditopang dengan materi kan. Ini gimana nih? Kira-kira pemain ada yang nambah nggak? Mudah-mudahan ada yang nambah, ada yang datang lagi lah. Ditunggu aja di Januari, mudah-mudahan ada yang datang lagi. Ya, kalau kali ini kita kasih surprise untuk manajemen ya. Saya nggak akan ngulik, tapi terakhir Barba, ya. Katanya mau ke seri B, bener nggak? Wah sih, belum ada sih. Tidak ada yang instan dalam sepak bola. Tidak ada kejayaan yang datang tanpa pengorbanan, tanpa luka, tanpa proses panjang yang menguras emosi dan kesabaran. Dan Persib Bandung adalah bukti paling nyata dari kalimat itu. Bertahun-tahun lamanya, Bobotoh hanya bisa bermimpi. Bermimpi melihat Persib bukan hanya jago pandang, bukan hanya penguasa Liga Indonesia, tapi benar-benar berdiri sejajar dan disegani di Asia. Dulu mimpi itu terasa terlalu tinggi, terlalu jauh, bahkan terasa mustahil. Persib besar di sejarah, besar di dukungan, tapi kerap tertahan oleh realita. Namun hari ini, perlahan tapi pasti, mimpi itu tidak lagi sekadar angan. Persib Bandung sedang berubah, bukan berubah secara instan, bukan karena keberuntungan sesaat, tapi karena rangkaian keputusan besar yang dibangun dengan kesadaran penuh. Persib tidak lagi hanya menjadi klub besar di Liga 1, Persib sedang naik kelas, sedang memantapkan diri menuju level Asia. Perubahan ini terasa nyata, terasa di lapangan, terasa di luar lapangan, dan yang paling penting, terasa di hati Bobotoh yang selama ini setia menunggu. Di saat banyak klub sepak bola Indonesia masih bergulat dengan masalah klasik, mulai dari keuangan yang tidak stabil, pemotongan anggaran, hingga tunggakan gaji pemain, Persib Bandung justru melangkah ke arah yang berlawanan. Ketika klub lain bertahan hidup, Persib memilih bertumbuh. Klub kebanggaan Bandung ini tampil dengan wajah baru, branding yang kuat, identitas yang jelas, tampilan yang profesional, dan yang terpenting, stabil secara finansial. Tanpa drama gaji, tanpa konflik internal, tanpa harus berpindah-pindah kandang, Persib berdiri di atas fondasi yang kokoh. Stabilitas ini tercermin jelas dari skuad yang dibangun. Persib tidak sekadar mengumpulkan nama besar. Persib menyusun tim dengan struktur yang rapi, seimbang, dan berorientasi jangka panjang. Pemain bintang hadir bukan untuk menjadi pusat ego, tapi menjadi bagian dari sistem. Dan cerita Persib tidak berhenti di lapangan pertandingan. Klub ini terus membangun dari balik layar. Fasilitas diperbaiki, manajemen diperkuat, dan budaya profesional ditanamkan pelan tapi pasti. Persib telah memasuki fase baru, fase klub modern, sesuatu yang masih sangat langka di sepak bola Indonesia. Di banyak klub, fasilitas penunjang sering menjadi masalah utama. Lapangan latihan seadanya, infrastruktur tertinggal, dan pengelolaan aset yang tidak maksimal. Persib memilih jalan berbeda. Lapangan pendamping di kawasan GBLA diperbaiki dan ditata ulang.
Area sekitar stadion dipasang panel pagar besi yang bukan hanya berfungsi sebagai pembatas, tapi juga dimanfaatkan sebagai ruang iklan sponsor. Gerakan ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Inilah cara berpikir ala klub Eropa, memaksimalkan aset, mengubah fasilitas menjadi sumber pemasukan, dan menyatukan olahraga dengan bisnis dalam satu arah yang selaras. Pesan yang dikirim Persib sangat jelas. Klub ini tidak hanya siap bersaing di lapangan, tapi juga siap bermain di level industri sepak bola modern. Dengan wajah yang semakin rapi, profesional, dan terstruktur, Persib kini tampil jauh lebih menarik di mata sponsor, termasuk sponsor internasional. Persib tidak sedang bermimpi, Persib sedang bersiap naik kelas, bersiap melangkah lebih jauh, dan bersiap meninggalkan standar lama sepak bola Indonesia. Dalam 3 musim terakhir, ada satu pola yang tidak bisa diabaikan dari Persib Bandung. Pola yang menunjukkan bahwa klub ini tidak lagi merekrut pemain secara acak. Persib tidak sekedar belanja pemain, Persib sedang membangun level. Standar rekrutmen dinaikkan, profil pemain dipilih dengan cermat. Nama-nama yang datang bukan pemain sembarangan. Mereka memiliki pengalaman Eropa, jam terbang internasional, serta pemahaman taktik modern yang matang. Perbedaan Persib hari ini dengan Persib beberapa tahun lalu terasa sangat jelas. Tom Haye menjadi otak permainan yang mengatur tempo dan arah serangan. Eliano Rengienders hadir dengan paket lengkap, fisik kuat, stamina luar biasa, dan fleksibilitas posisi. Federico Barba membawa ketenangan di lini belakang. Pengalaman menghadapi striker kelas dunia di Serie A membuat pertahanan Persib terasa lebih dewasa. Lalu Patricio Matricardi dengan karakter tegas dan tanpa kompromi menghadirkan mentalitas bertarung yang sangat dibutuhkan di level Asia. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari visi yang jelas. Namun sepak bola modern bukan hanya soal pemain dan pelatih. Klub besar hari ini juga diukur dari sejauh mana mereka terhubung dengan suporternya. Dan di titik inilah Persib Bandung benar-benar berada di level berbeda. Pengalaman digital dan inklusivitas suporter menjadi kekuatan baru. Persib tidak hanya unggul di lapangan, tapi juga unggul dalam membangun hubungan emosional dengan bobotoh. Kreativitas digital Persib melampaui standar Indonesia. Media sosial tidak dikelola asal-asalan. Visual konsisten, storytelling kuat, narasi emosional terbangun dengan rapi. Setiap konten terasa punya identitas. Bukan sekedar update skor atau foto latihan, tapi cerita tentang perjuangan, kebanggaan, dan rasa memiliki. Persib memahami bahwa sepak bola hari ini adalah media, brand, dan komunitas. Loyalitas dibangun bukan dari jumlah trofi semata, tapi dari kedekatan emosional yang dirawat setiap hari. GBLA pun kini tidak lagi sekedar stadion. Bagi Persib, GBLA adalah rumah, pusat aktivitas, simbol masa depan klub. Stadion ini terus dipercantik, ditata ulang dan dikelola dengan standar keamanan yang semakin tinggi. Alur masuk penonton diperbaiki, pengawasan diperketat, dan hasilnya terasa nyata. GBLA kini lebih tertib, lebih aman, dan lebih ramah bagi keluarga. Tak heran jika banyak keluarga pemain asing merasa nyaman datang langsung ke stadion. Bahkan fans dari luar negeri mulai tertarik merasakan atmosfer gila yang hanya bisa ditemukan di Bandung. Di saat banyak klub masih berjuang menutup kerugian, Persib Bandung berdiri di posisi berbeda. Persib tidak bertahan hidup, Persib bertumbuh. Sponsor datang bukan karena kebetulan, tapi karena nilai brand yang kuat. Basis bobotoh yang masif dan loyal, exposure media yang tinggi, citra klub profesional dan pengelolaan yang stabil membuat Persib menjadi paket lengkap bagi sponsor. Kerjasama yang dibangun bukan jangka pendek, tapi kemitraan jangka panjang. Brand global seperti Kelme pun memilih bertahan dan menjadi bagian dari perjalanan Persib. Namun semua ini pada akhirnya harus ditutup dengan prestasi, dan Persib Bandung punya bukti itu. Persib bukan hanya eksis, tapi konsisten di papan atas. Kesempatan hat-trick juara Liga 1 terbuka lebar. Kemenangan demi kemenangan diraih dengan karakter kuat. Dan di Asia, Persib mulai meninggalkan jejak yang nyata. Lolos ke babak 16 besar ACL 2 untuk pertama kalinya bukan hanya sejarah, tapi sinyal bahwa Persib layak berada di panggung tersebut. Bagi bobotoh, mimpi tentang Persib tidak berhenti di gelar juara. Bobotoh ingin Persib menjadi klub modern, mandiri, dan berkelanjutan. Klub yang hidup panjang, stabil, dan tidak tergantung dari satu sumber dana. Dan ke arah sanalah Persib sedang melangkah. Rencana IPO atau go public menjadi bukti keseriusan itu. Langkah yang berani, langka, dan visioner di sepak bola Indonesia. IPO bukan soal gaya-gayaan. Ini soal transparansi, tata kelola modern, dan kemandirian finansial.
Persib ingin berubah dari sekedar klub sepak bola menjadi entitas bisnis profesional. Dengan brand yang kuat, basis bobotoh yang luar biasa dan manajemen yang semakin matang, Persib menjadi sangat menarik di mata investor. Pintu menuju sponsor global, ekspansi bisnis dan daya saing Asia terbuka semakin lebar. Pada akhirnya, Persib Bandung hari ini bukan lagi sekedar klub besar karena sejarah. Persib adalah klub yang dibangun dengan arah. Finansial sehat, sponsor kuat, fasilitas berkembang, rekrutmen pemain naik kelas, pengalaman supporter modern, stadion yang dikelola sendiri, dan visi jangka panjang yang jelas. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari keputusan sadar, kerja panjang, dan kesabaran luar biasa. Persib mungkin belum menjadi Raja Asia, tapi Persib sudah layak berdiri di sana. Karena klub besar bukan hanya soal menang hari ini, tapi soal kesiapan untuk bertahan dan bersaing dalam waktu yang lama. Dan jika arah ini terus dijaga, suatu hari nanti saat Asia berbicara tentang klub modern dari Indonesia, nama pertama yang akan disebut adalah Persib Bandung.